Saat ini kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Ya, selamat pagi Mbak Cakri. Ya, kalau kita tadi lihat indeks sempat dibukanya memang dibuka menguat, namun menguat tipis, dan ini juga dikatakan sejumlah analis memang sedang menguji level psikologisnya yang seharusnya aman di 5.100. Pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang kita terhadap rupiah sejauh ini seperti apa untuk hari ini, Mas Puguh? Ya, mungkin kalau kita lihat memang rupiah tadi dibuka juga cenderung datar ya di 14.695-an gitu ya. Okay. Dan memang kemungkinan besar rupiah hari ini justru cenderung tertekan ya, karena memang sentimennya cenderung negatif secara global, di mana corona kembali bergejolak di Asia juga ya, di mana Hong Kong juga kemarin setelah hampir kurang lebih 2 bulan lah ya, ini tidak ada kasus sama sekali. Kemarin mereka melaporkan 108 kasus baru, dan mungkin beberapa pegawai juga sudah mulai work from home lagi, dan ini memang menjadi sentimen yang cukup negatif juga di region Asia. Apalagi memang sentimen-sentimen negatif di pekan lalu gitu ya, seperti ketegangan antara Amerika Serikat dan China, terus pemangkasan suku bunga BI ini juga masih akan membayangi pergerakan rupiah ya, karena memang ketika BI memangkas suku bunga, memang rupiah ini kekuatan mata uang kita yang menjadi korbannya, seperti itu. Oke, kalau tadi Mas Puguh katakan memang rupiah dibuka pagi ini juga agak tertekan terhadap beberapa mata uang Asia sendiri, seperti apa posisi mata uang kita? Ya, mungkin kalau kita lihat untuk posisi di Asia sendiri, memang mata uang kita menjadi salah satu yang lemah ya, karena memang ada ekspektasi juga akan adanya resesi nantinya di kuartal 3, dan memang kuartal 2 kita juga proyeksinya negatif ya, bahkan 4% ya. Dan mungkin kalau negatif 4%, recovery cenderung lambat seperti saat ini, memang bukan tidak mungkin di kuartal 3 nanti kita akan menghadapi resesi. Namun kalau kita lihat memang peluangnya gitu ya, untuk melihat data-data rilis yang terakhir gitu ya, dan apalagi di bulan Juni juga seperti dijelaskan BI juga, bahwa konsumsi ini sudah mulai naik ya, karena memang setelah cenderung dibukanya PSBB ini, konsumsi cenderung mengalami perbaikan, seperti itu. Dan mungkin kalau kita bandingkan dengan Japanese yen, mungkin Japanese yen akan lebih kuat dengan dibandingkan rupiah gitu ya. Dan mungkin dengan Singapura dollar, di mana setelah mereka menghadapi resesi, justru suku bunga di pasar mereka terhadap US dollar ini cenderung tinggi, sehingga investor ini cenderung memilih menaruh US dollarnya di Singapura gitu ya. Sehingga kemungkinan besar rupiah terhadap Japanese yen dan juga Singapura dollar akan cenderung mengalami tekanan. Oke, terhadap yen Jepang dan juga terhadap Singapura dollar begitu ya, rupiah akan lebih tertekan. Kalau tadi Anda juga katakan sebenarnya sentimen negatif dari global juga yang paling signifikan mempengaruhi tertekannya rupiah. Bagaimana dengan hasil rapat G20 yang lalu begitu? Apakah ini juga salah satu yang menjadi pengaruh dari tertekannya rupiah kita untuk hari ini? Ya, mungkin justru ini hasil rapat G20 ini sebenarnya cukup positif ya, untuk menaikkan risk appetite juga. Karena memang salah satu hasilnya adalah adanya penundaan pembayaran hutang gitu ya, untuk negara-negara miskin dan berkembang. Ini masih rencana sih memang, tapi ini akan menaikkan risk appetite pasar gitu ya. Dan kalau kita lihat memang sayangnya hal ini tidak eksklusif terhadap rupiah gitu ya, bahkan mata uang negara lain juga cenderung akan menguat akibat adanya hasil rapat G20 ini. Jadi memang dia akan menjadi katalis yang positif, namun akan sangat lemah sekali dampaknya terhadap rupiah. Oke, kalau untuk kembali ke dalam negeri begitu, suku acuan hari ini masih ada pengaruhnya begitu terhadap pergerakan rupiah, Mas Puguh? Ya, mungkin kalau kita lihat apakah masih ada pengaruhnya, tentu saja masih ada ya. Untuk pergerakan rupiah sendiri kemungkinan besar masih akan menjadi katalis negatif gitu ya. Meskipun memang keputusan BI ini untuk jangka panjangnya akan sangat bagus sekali, karena memang ini tepat sekali untuk mendorong nantinya recovery pertumbuhan ekonomi kita pasca pandemik gitu ya. Namun dalam short term, pemangkasan suku bunga ini akan membuat seperti yang dijelaskan tadi juga, setelah menghadapi resesi ternyata perbankan di Singapura justru menaikkan level suku bunga deposito mereka gitu ya. Sehingga dolar ini adanya potensi outflow ini masih sangat besar sekali, sehingga rupiah ini dibayangi justru pelemahan akibat adanya pemangkasan suku bunga. Apalagi ditambah akhir pekan kemarin sangat minim sentimen, rilis data ekonomi hari ini juga akan sangat terbatas gitu ya. Sehingga sentimen pekan lalu ini akan mempengaruhi rupiah di awal pekan ini terutama. Oke, justru sentimen-sentimen pekan lalu yang akan mempengaruhi rupiah untuk pekan ini. Tadi sudah dikatakan kisaran berapa untuk rupiah di hari ini?
Ya mungkin level berapa? untuk rupiah hari ini kemungkinan besar kalaupun ada sentimen yang tiba-tiba pemerintah mengeluarkan stimulus gitu ya, itu bisa jadi rupiah turun di level hingga 14.650 gitu ya. Ini level supportnya. Sedangkan untuk level support satunya ini ya, sedangkan level resistennya sebenarnya ada di 14.700 di mana ini sudah tertembus juga pagi ini sepertinya karena memang posisi saat ini sudah di atas 700 gitu ya pergerakan rupiahnya. Dan mungkin untuk support duanya nantinya jika ada katalis yang cukup positif lagi gitu ya, apalagi mungkin China berdamai dengan Amerika Serikat gitu ya sepanjang perdagangan hari ini gitu ya. Nah ini kemungkinan besar rupiah bisa turun hingga 14.600. Namun jika tidak ada sentimen yang baru gitu ya yang cukup positif untuk mendorong rupiah, ini rupiah justru akan tertekan hingga 14.800 seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Puguh atas informasinya dan perbincangannya pagi ini. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Puguh Andik telah bergabung bersama kita.